Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan materi pembahasan pertemuan keempat, yaitu mata pelajaran PPKN kelas 12, masih di bab pertama. Pembahasannya tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun pembahasannya yaitu tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sedangkan pembahasan dalam video ini yang pertama adalah upaya pemerintah dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terus juga yang selanjutnya adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itulah kedua pembahasan dalam video ini. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, pertemuan ke-1 sampai ke-3, tolong tonton video sebelumnya. Nah, yang pertama adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kita dengar. Nah, pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua fakta penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebarannya atau faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Nah, apa saja upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah atau pemerintah upayakan adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum, ya. Terus juga yang selanjutnya adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, itu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terus juga ada lembaga Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Komisi Nasional. Terus juga Komisi Nasional HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau sering kita sebut juga sebagai Komnas HAM. Terus juga Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas HAM Perempuan. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintahan. Terus juga meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Terus juga meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, di mana pendidikan formal itu yaitu sekolah atau perguruan tinggi, maupun non formal. Nah, pendidikan non formal itu adalah kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan kursus, ya, yang sering diadakan atau sering dilakukan di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Terus juga yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing, ya. Nah, itulah ada 7 upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan kita, yang pertama, sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang selanjutnya adalah manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik, ya.
Terus juga yang selanjutnya ada sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu yang pertama adalah berterima kasih, berbakti ya, terus juga dan bertakwa kepadanya. Terus juga yang selanjutnya yaitu mencintai sesama manusia, terus juga memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu, serta menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku ya. Nah, itulah info kewarganegaraan sebagai wawasan tambahan untuk kita semua ya. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Nah, tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum ya. Nah, apa saja fungsi utama atau lembaga-lembaga apa saja negara dalam menegakkan hukum? Yang pertama adalah lembaga kepolisian, di mana lembaga kepolisian ini kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, yaitu contohnya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atau peraturan lalu lintas ya. Yang selanjutnya adalah lembaga atau Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Ya, adapun yang terakhir adalah lembaga peradilan melakukan peranannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itulah fungsi utama dari lembaga-lembaga negara dalam menegakkan hukum atau keadilan ya di negara kita ini ya. Yang pertama adalah ada kepolisian, terus juga ada TNI, terus juga ada KPK dan lembaga peradilan ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan yaitu mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Nah, sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Nah, sekian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.